Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sobat aku dimanapun berada, masih bersama Gondes ya. Semoga kabar sobat aku semua dimanapun berada ya, dalam keadaan baik-baik saja ya, diberikan kelimpahan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kelimpahan perlindungannya, amin ya. Selalu dijauhkan dari yang buruk, didekatkan pada kebaikan, amin. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Hari ini ya, di saat kalian menemukan video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat, pastinya seperti itu harapan ke Gondes. Oke. Di sini ya, di penghujung tahun ini ya, di penghujung tahun ya. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua dimanapun berada yang sudah klik video ini ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan ya seseorang kamu tanyakan atau apa yang kamu pikirkan agar energi tercurah dan tertumpah di tebar kartu ini. Yang pasti ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak ya, karena energi ditarik secara umum. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau ingin pure energi kalian, berarti kalian harus personal reading. Jadi cuma energi kamu dan orang yang kamu tanyakan ya, seperti itu. Ya, oke. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Fokus ya. Suka. Perasaan dia sama kamu tuh suka. Suka sama suka ya. Ada sesuatu yang akan membuat kamu terjebak di sini karena ini adalah dasarnya suka sama suka. Mungkin kalian kenal lewat medsos, kemudian nge-like, kemudian komen, kemudian tukar-tukaran pikiran, tukar-tukaran nomor HP, kemudian atau infokan gitu ya. Di sini timbul rasa suka, perasaan dia. Mungkin kamu baru kenalan ya. Ada yang sudah lama tapi dasarnya adalah suka sama suka. Yang pasti jangan melampaui batasan dalam bersahabat atau menjalin sebuah hubungan ya, karena terlihatnya di sini ada yang sudah melampaui batasan. Apa itu Nes? Yang membuat kalian terjebak dalam sebuah hubungan. Ada kerinduan ya, ada kerinduan di sini. Dan juga ada kebahagiaan, kerinduan dan kebahagiaan yang dia rasakan pada hari ini. Ya. Kita akan lihat lagi kartu selanjutnya. Kenapa ya merasa cocok kan, merasa rindu, merasa suka, karena ada kecocokan di sini. Kecocokan yang meliputi yaitu tentang gaya bicara kalian, mungkin cara penyampaian kalian, ya semuanya mendapatkan sebuah titik chemistry. Tapi hubungan ini tidak bergerak ya, tidak bergerak untuk menjadi lebih baik ya. Hanya ada kerinduan saja hari ini ya. Hanya ada kerinduan hari ini. Dan kalaupun iya, itu harus dimulai dari nol. Ya, kalian mungkin baru kenal beberapa bulan atau beberapa hari bahkan. Ya lebih baik kamu lebih mendalami, lebih mengerti aja dulu, jangan sampai segera melibatkan yang dinamakan komitmen ya. Di sini soalnya ada beban masing-masing, mungkin kamu, mungkin dia, ada beban tanggung jawab yang harus dia selesaikan dulu. Mungkin dia anak sulung yang mempunyai tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya atau adik-adiknya, atau dia seorang pasangan orang gitu, atau seorang single parent ya, seperti itu. Kamu mengenal seseorang yang mempunyai beban tanggung jawab ya, dan hubungan ini tidak mencapai sebuah kepastian. Ini perasaan dia padamu hari ini, belum ada kepastian. Mungkin kalian masih PDKT, mungkin kalian masih temenan aja. Dia juga seperti itu maunya ya. Menjalin hubungan itu jangan terburu-buru ya, harus kita teliti dulu siapa yang kita ajak berteman, harus mencapai sebuah komitmen atau enggak kayak gitu. Jangan baru jatuh cinta pada pertemuan pertama langsung jatuh cinta, langsung mengatakan kata-kata sayang, tuh jangan ya. Ya. Terus di sini juga dia masih ada tanggung jawab tentang ada orang masa lalu, artinya dia belum bisa move on. Kenapa belum bisa move on? Karena di sini masih ada tanggung jawab.
ya. Rindu sama kamu, iya. Mungkin kalian kenal, ya sudah dekat lah gitu, tapi belum ada komitmen apa-apa. Kamu bertanya tentang perasaannya, ya. Kangen, iya. Masih ada terikat pernikahan dia ya, masih terikat pernikahan. Kalau kalian berdiri dengan pasangan orang lain, dia sudah ada yang terikat, sebagian ada sudah terikat pasangannya, yaitu menikah, seperti itu. Tapi kalau yang belum ya dia banyak keinginan untuk menikahi kamu, tetapi nggak tahu kapan. Soalnya di sini dia juga masih punya beban tanggung jawab. Kalau dia sulung ya punya beban tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Kalau dia sulung ya juga bertanggung jawab pada orang tuanya, atau mungkin dia single parent, seperti itu ya. Tapi kalau ditanya adakah kecocokan perasaannya, ada. Dia sangat cocok sama kamu, dan kamu tuh kayak ada orang tuh udah dapat chemistry gitu loh. Dengan hubungan ini tuh udah ada kecocokan gitu. Ya sudah merasa cocok sama kamu, tetapi belum bisa mengambilkan sebuah kepastian apapun. Nah, juga dia masih mempunyai perjalanan orang masa lalu ya, mungkin karena single parent itu ya, mungkin dengan orang masa lalu ya, seperti itu. Karena menjalin cinta itu tidak gampang sebetulnya loh, kalau kita paham. Tidak mau ya, ini ada hubungan Three of Cup. Kalau kamu mau, artinya ini ada yang masih punya pasangan kan, ada yang punya pasangan, dia punya tanggung jawab. Atau Three of Cup itu tidak harus dengan cewek kan, atau orang ketiga itu. Orang ketiga itu bisa ibunya, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa pacarnya, seperti itu. Ada orang ketiga di hubungan ini ya, ada orang ketiga. Perasaan hari ini, kalau ditanya kangen, ya kangen. Suka sama kamu, suka, tapi belum bisa memberikan kepastian apapun ya, karena dia masih punya orang masa lalu, ada masa lalunya gitu loh, seperti itu. Dan di sini dia terlihat sangat gelisah. Ini perasaan dia padamu ya, cinta Yanis. Ada perasaan di sini, perasaan rindu itu kan karena cinta. Ada suka sama suka. Ini ada yang sebagian, maaf kata, sudah melakukan bla bli blue ya, versi Gunes itu namanya bla bli blue, melakukan sesuatu yang dilarang agama ya. Seharusnya, sebaiknya, bukan seharusnya ya, memang bisa seharusnya, tapi ya, tapi Gunes mengambil kata sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu sebelum sah di depan penghulu atau guru agama ya kan, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Kerinduan, ada rasa rindu, ada rasa sayang, ada rasa suka. Rindu, tetapi dia ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa pasangannya, bisa ibunya, bisa anaknya, karena single parent atau statusnya dia gitu ya. Oke. Sekarang Gonda akan shuffle pesan untuk kamu. Gonda akan mengambil pesan dari Voice of and the Soul Oracle Card ya. Jadi kita akan ambil 3 pesan aja, tidak banyak-banyak. Ini selingan ya. Judulnya tuh kayak selingan untuk hari ini. Tadi kalau membahas tentang dia, tentang perasaan hari ini tuh artinya terbatas ya, kecil, nggak lebar, nggak panjang ya, cuman sekilas gitu aja ya. Ada yang serius sama kamu ya di sini sebetulnya. Ada yang single parent, yang mungkin lajang, tetapi dia harus berkomunikasi dulu dengan orang ketiga, karena ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa orang tuanya, bisa anaknya, bisa pasangannya lain ya. Tapi yang lajang ya, ini kan lajang adik-adiknya kayak gitu-gitu loh ya. Kalau yang lajang, kita dapat message to pass on, tentang masa pass on ya. Jadi Gondes harus menyampaikan pesan untuk kamu gitu ya. Ya, pesan untuk disampaikan, message to pass on ya. Jadi gini, menjalin sebuah hubungan itu ya, itu kan terkait dari 2 orang. Ini menurut perasaan dia ya. Saat ini yang terjadi perasaan dia padamu, dia sayang sama kamu, dia suka sama kamu ya. Bahkan ini sebagian nggak sengaja, boleh jujur boleh tidak. Kalau kalian nggak jujur juga nggak apa-apa. Ada yang sudah melampaui batasan, lepas kontrol ya, bla 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 gitu ya, nggak masalah. Tapi ini yang membuat keterjebakan ya, keterjebakan sehingga dia tuh merasa suka dan ingin bertemu dan rindu, tetapi endingnya cinta gitu loh. Tetapi di sini dia ada batasan. Ada batasan itu karena ada orang masa lalu atau perjalanan masa lalu, misalkan
dia mungkin sudah cerai sama pasangannya tapi dia masih punya anak, tanggung jawab anak. Kalau dia lajang ya dia punya tanggung jawab terhadap orang tuanya atau adik-adiknya. Kalau dia punya pasangan berarti dia masih bersama pasangannya. Jadi hubungan ini belum bisa menentukan sikap apakah mau diterus, belum ada kepastian karena dia belum bisa mengambil sebuah keputusan. Tetapi untuk yang lajang, untuk yang single parent di sini terlihatnya ada yang disebut namanya keseriusan gitu. Jadi hubungan itu boleh terhubung dengan siapapun boleh, tapi tetap hati-hati dalam tanda kutip tidak boleh melampaui batasan seperti itu agar tidak menyesal di kemudian hari gitu ya. Oke. Kemudian ada karma ya, karma atau karma relationship atau hubungan karma. Karma itu perbuatan ya, dan hasil yang akan didapat ya dari perbuatan itu disebut karma pala. Tetapi sementara akibat yang dihasilkan, yang ditimbulkan itu disebut karma vivaka. Segala sesuatu ya, karma itu ada dua macam, karma baik atau karma buruk. Yang kamu lakukan hari ini ya, misalkan kebaikan, walaupun tidak langsung dibalas, tapi suatu saat nanti kamu akan mendapatkan balasan, tidak dengan orang itu tapi akan melalui dengan orang yang lain. Jadi mau nggak mau ya, karma itu ada dan itu selama dunia ini masih berputar, itu karma itu ada. Jadi lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik saja, karena cepat atau lambat karma itu akan kita dapat seperti itu. Yang pesan gue sampaikan seperti itu, karma ya. Karma adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Tapi Nes, aku berbuat baik loh Nes, tapi kok aku malah dia jahat sama aku. Kamu berbuat baik tidak berharap untuk dibalas baik, tetapi kamu berbaik karena Allah. Karena apa? Allah Maha tahu gitu loh. Sekarang kamu dicintai, dihormati orang 1000 itu, 1000 orang, 1000 umat. Tapi kalau yang punya surga itu nggak sayang sama kamu bagaimana? Ya kan? Seperti itu. Nggak menghargai kamu bagaimana? Yang punya surga itu ya. Lebih baik kita nggak disayang semua orang, tapi kita disayang sama yang punya surga. Kamu mau masuk surga nggak? Nah, kayak gitu. Direndahkan tidak akan menjatuhkan kamu, ditinggikan tidak akan membuat kamu melambung. Yang pasti kamu netral aja. Yang penting kamu melakukan yang terbaik. Seperti itu, ya. Oke. Kita ambil satu lagi. Kita nggak banyak mengambil pesan ya, karena ini pesan sendiri sudah betul-betul meliputi semuanya ya. Kita ambil satu lagi, fokus ya. Pesahabat aku semua, kalau bisa jangan di skip ya kalau ada iklan lewat ya. Buat beli kopi Gondes ngopi biar melek matanya, bisa bikin video gitu ya kan. Terima kasih pesahabat aku semuanya. Kita mendapatkan message of freedom, pesan tentang kebebasan. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang, bukan berarti kamu harus mengekang satu sama lain. Tetap berikan kebebasan dia, hak bukan hak totalitas ya, maksudnya dia punya kehidupan sendiri, walaupun kadang udah punya pasangan kita, udah jadi pasangan kita tuh dia tuh punya kehidupan sendiri. Nah yang dimaksud dihormatin tuh di situ gitu loh. Kebebasan yang dimaksud tuh di situ. Jangan dia harus menghilangkan hobinya, dia harus menghilangkan keinginannya, tidak. Tetapi masih dalam batas kontrol kita dan harus tahu diri. Yang pasti seperti itu sih, menjalin hubungan itu tidak harus menguasai semuanya, tidak harus ngontrol semuanya, ya kan. Yang pasti kebebasan masih milik kita, tetapi harus tahu batasan. Artinya apa? Bebas tapi bertanggung jawab. Itu pesan yang ketiga yang Godes bisa sampaikan seperti itu, ya. Oke. Di sini ada energi Capricorn, ya, ada energi Capricorn. Juga ada energi Virgo, ya. Juga ada energi Aquarius. Juga ada energi Cancer, ya, ada energi Cancer. Juga ada energi Cancer kuat ya. Dan ada energi Gemini. Kalau Gones bicara tentang energi atau tentang zodiak, bukan berarti ini
pure zodiak dia begitu, bukan kok zodiak aku nggak ada nih. Ini adalah elemen yang tercurah dan ditumpah di lembaran kartu ini. Nah, seperti ini perasaan dia padamu hari ini ya. Saat kalian menemukan video ini, yaitulah harimu gitu ya. Oke, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan pernah melampaui batasan dalam menjalin hubungan, tetap jangan lepas kontrol ya. Seudon boleh, tapi seudon tidak boleh. Seudon jangan, tapi waspada harus ya. Jadi tetap optimis, tetap positif thinking pada siapapun, tapi yang pasti kita tetap waspada ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Kembali semua ke kamu, karena tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan yang pasti jangan pernah lupa untuk melibatkan Gusti Allah atau Tuhan dalam setiap ambil langkah atau keputusan apapun itu ya. Dan jangan lupa gunakan intuisi hati ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan lelah jadi orang baik. Oke? Ada kesalahan dalam Ikhwan Semendestar tentang hati dan jiwa dan kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.